Shalom, kita kembali lagi bersama-sama dalam program Remah, restorasi melalui anugerah Alkitab. Kita sudah berada pada Imamat pasal yang ke-18 yang berbicara tentang kudusnya perkawinan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan, membentuk manusia, menciptakan semesta alam dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka Allah hanya menciptakan Adam dan menempatkan juga seorang lawan jenis di sampingnya yang bernama Hawa. Dari sejak awal, Allah tidak pernah menghadirkan lebih dari satu Hawa. Hanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan ada Hawa, ada Maria, ada Marta di sampingnya, dan sebagainya. Hanya ada satu pasang. Dan itulah yang direstui dan diberkati, dan itu adalah hati Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, juga Allah tidak pernah menciptakan manusia Arnold dan Stephen sebagai pasangan hidup. Atau dia menciptakan saudara-saudara Maria dan Elizabeth. Tidak. Allah menciptakan berpasangan, hanya satu. Demikian juga hewan dikatakan diciptakan berpasang-pasangan. Sejak dari awal Allah begitu menghormati saudara-saudara akan lembaga yang dinamakan dengan pernikahan. Kekudusannya begitu luar biasa dipelihara oleh Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa mulai merusak sistem di dalam pernikahan atau perkawinan. Ada banyak kuasa-kuasa dunia, manusia lebih dikuasai oleh nafsu dosa, dan mulai terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan itu kita juga bisa baca di dalam firman Tuhan dari kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Ketika bangsa-bangsa mulai terbentuk, saudara-saudara, maka penyimpangan itu semakin kuat. Sehingga satu kali, karena begitu laporan beberapa atau orang-orang tentang kebejatan kota Sodom dan Gomora, Tuhan harus memusnahkannya. Betapa pada masa itu, saudara-saudara, betul-betul bahwa penyimpangan yang terjadi di dalam hal seksual itu begitu kuat. Pengkhianatan demi pengkhianatan di dalam keluarga atau lembaga perkawinan menjadi semakin marak di seluruh dunia. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pun terjadi pada masa kini, terus berlanjut dan semakin berlanjut hingga masa kini. Nah, ketika Tuhan memilih bangsa Israel untuk menurunkan Mesias, saudara-saudara, kemudian untuk menghapus dosa dunia ini, saudara-saudara, maka dia memilih bangsa Israel untuk menjadi satu bangsa yang berbeda dalam hidup moral mereka, bahkan di segala bidang hidup mereka, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang ketiga, Imamat 18 berkata demikian, "Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti diperbuat orang di Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu." Allah memanggil mereka untuk hidup berbeda dalam kehidupan mereka dengan bangsa yang pernah mereka tempati, yaitu Mesir, dan bangsa yang akan mereka masuki, yaitu tanah Kanaan. Rupanya kebiasaan bangsa-bangsa itu, saudara-saudara, sama.
Dalam hal dikatakan kalau saudara membaca selanjutnya, hubungan di dalam hal seksualitas mereka. Mereka melakukan antar sesama jenis, dan juga saudara-saudara pengkhianatan dalam keluarga terjadi. Mereka melakukannya antar kerabat, dan terjadi juga terhadap binatang, saudara-saudara, antara manusia dan binatang. Betul-betul kehidupan moral yang begitu hanya dikuasai oleh nafsu belaka. Saudara-saudara yang saya kasihi, dan demi nafsu itu mereka melanggar atau tidak peduli dengan Allah dalam hal itu. Nah, Allah memilih bangsa Israel untuk mereka hidup berbeda, saudara-saudara, supaya mereka bisa menyatakan akan kekudusan Allah itu kepada seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus turun ke dalam dunia ini, saudara, dan menebus manusia dari dosa, maka orang-orang yang percaya, saudara-saudara, kepadanya ditebus dari dosa, dipanggil dari gelap kepada terang Allah yang ajaib, dan dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Dipilih, saudara-saudara, menjadi imam, yaitu pelayan Allah, bukan lagi pelayan nafsu, bukan lagi pelayan-pelayan yang tidak benar, tetapi bangsa yang kudus. Dia memilih kita menjadi kudus. Bukan karena kekudusan kita atau perbuatan kita lagi seperti yang dituntut di dalam imamat ini, tetapi kekudusan Allah di dalam Yesus itu diberikan kepada kita ketika Dia mengambil dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, dan memakukan semua itu di kayu salib, saudara-saudara. Maka kekudusannya itu diberikannya kepada kita. Maka disebutlah kita bait Allah yang kudus, rumah Tuhan, rohnya yang kudus itu, yang suci, yang murni itu, yaitu Allah. Pribadi Allah yang ketiga, saudara-saudara, itu Allah Roh Kudus. Diberikannya tinggal di dalam kita, menyertai kita. Dan kekudusannya itu, saudara, adalah satu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, memulihkan orang lain, dapat membaharui dan mempengaruhi orang lain, sama seperti dosa dapat mempengaruhi orang lain. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, maka kita pun tertular melakukan hal yang buruk, saudara. Demikian juga dengan kekudusan. Bahkan kekudusan Allah itu jauh lebih kuat, saudara-saudara, sehingga dia dapat membuat kejahatan di dalam diri manusia. Ketika dia disentuh oleh kekudusan itu, maka dia bisa menjadi tahir. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang orang kusta, di mana di perjanjian lama bahwa hukum Taurat kusta menular, tetapi di bawah hukum kasih karunia, saudara, kekudusan Allah menyembuhkan dan mentahirkan orang kusta. Orang kusta di bawah hukum Taurat tidak boleh disentuh dan tidak bisa menyentuh. Apa yang disentuhnya menjadi najis. Tetapi di bawah kasih karunia, kekudusan Allah menyentuh seseorang, maka orang itu menjadi tahir. Inilah saudara-saudara yang saya kasihi, betapa Allah memilih kita juga untuk hidup dalam moral yang benar, dalam kehidupan pernikahan yang benar, kesetiaan, komitmen di dalam pernikahan itu, untuk tidak menghumbar dan hidup dalam hawa nafsu. Tetapi kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita hidup, saudara-saudara, di dalam kesetiaan ilahi. Kita hidup juga, saudara-saudara, di dalam kebenaran ilahi yang telah ditaruh Allah di dalam kita sebagai orang yang benar, yang kudus, yang mulia, yang berharga, saudara-saudara. Kita diberikan harta yang begitu berharga, dan kita tidak ingin menghumbar yang melakukannya dengan tidak benar. Kita orang yang kudus, tidak lagi melakukan yang tidak kudus. Kita orang benar, kita tidak lagi melakukan yang tidak benar. Kenapa? Karena kita dipanggil bukan lagi untuk melakukan yang cemar, tapi untuk menyatakan kekudusan Allah kepada dunia yang cemar ini. Karena tidak ada sesuatu pun di bumi yang bisa mengubah hidup orang yang cemar menjadi kudus, kecuali kehidupan Allah yang ada di dalam anak-anaknya yang memiliki Roh Kudus,
untuk dapat menularkan akan kekudusan Allah itu kepada setiap orang. Dahsyat saudara-saudara, bahwa ini satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup di dalam kekudusan kebenarannya, saudara, untuk mempengaruhi dunia ini. Jangan remehkan diri saudara sebagai anak-anaknya. Kenali dirimu, statusmu itu saudara di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara membawa pengaruh yang kuat dan hebat kepada setiap orang, dan membuat setiap orang dikuduskan untuk menjadi milik kepunyaan Allah itu sendiri. Haleluya. Ini satu kehidupan yang istimewa, kehidupan yang tidak bisa dimiliki seseorang dengan usaha dan kemampuannya sendiri. Hanya Allah di dalam Yesus yang memberikan kehidupan ini, yang bisa menularkan itu kepada orang-orang lain. Saudara, agar orang-orang lain mengalami kekudusan Allah dan berkenan di hadapan Allah, dan mereka boleh masuk di dalam kerajaannya, saudara-saudara. Inilah tugas panggilan kita sekarang, saudara. Inilah hidup kita yang sesungguhnya. Kitalah terang dunia, kata Yesus. Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Kita punya kekuatan untuk mempengaruhi, saudara. Seperti garam yang mempengaruhi, walaupun tidak kelihatan, tapi dia punya kuasa mempengaruhi masakan. Sama seperti terang, saudara-saudara, ketika matahari sudah muncul menerangi bumi ini, saudara-saudara. Begitu dahsyat, luar biasa. Kegelapan sirna ketika dia muncul terang itu. Itulah kita, saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus. Telah menerima kehidupan baru, telah menerima yang terbaik dari Allah. Mari saudara-saudara, kita hargai perkawinan yang Tuhan berikan. Anak-anak muda, jaga dirimu untuk memasuki dalam sebuah kehidupan pernikahan juga yang kudus. Kalau sekarang kau tidak menjaga dirimu yang dengan baik dan kudus, maka saudara juga tidak bisa kelak ketika engkau menikah mau jadi setia dan berkomitmen dengan baik. Tapi kalau hari-hari ini engkau anak muda juga berkomitmen di dalam Tuhan dan sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan, dalam kekudusan Tuhan, oleh karena engkau memang orang kudus dan orang benar, maka saudara, dalam kelak ketika engkau masuk dalam pernikahan, tidak sukar bagimu menjaga untuk setia dan berkomitmen dengan baik di tengah keluargamu kelak. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudara yang sudah menikah, engkau orang benar, engkau orang yang telah dikuduskan, engkau adalah bait Allah. Jangan kotori bait itu dengan mengumbar hawa nafsumu, karena dosa itu tidak berkuasa atas orang benar dan orang kudus. Tetapi kita sebagai orang benar dan orang kudus yang sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, berkuasa atas dosa dan hawa nafsu dunia. Biarlah kehidupan pernikahan saudara-saudara diberkati. Kehidupan pernikahan saudara-saudara dalam kekudusan Tuhan. Saudara-saudara hidup dalam komitmen kesetiaan oleh karena Tuhan yang setia dan berkomitmen membuat perjanjian dengan hidup kita ini. Saudara-saudara hidup di dalam engkau, di dalam rumah tanggamu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, begitu engkau sayang dengan kami, engkau sayang dengan rumah tangga. Hari-hari ini berkati, kuduskan, dan engkau hadir di setiap rumah tangga dan menyatakan kemuliaan-Mu di dalamnya. Demi nama Yesus, berkat Tuhan atas setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak muda, diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.